Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Hasanah dengan NIM 2003401010414 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian dari kelas A Universitas Islam Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Contohnya seperti gambar di samping. Jadi, intinya kelompok sosial adalah sekumpulan orang atau manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan secara timbal balik dan saling memengaruhi. Nah, yang pertama, dasar pembentukan kelompok sosial yang terdiri dari 4 dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, kepentingan yang sama. Jadi, suatu kelompok mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kedua, kesamaan darah dan keturunan. Jadi, suatu kelompok mempunyai kesamaan darah dan keturunan seperti keluarga. Dan yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Jadi, suatu kelompok mempunyai atau bertempat tinggal di daerah atau wilayah yang sama. Dan yang terakhir adalah ciri fisik yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial terdiri dari 3 kelompok sosial, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Contohnya pada gambar di bawah ini. Sekelompok ibu-ibu yang sedang mengadakan arisan bersama di setiap periodenya. Mereka memiliki perasaan dekat dan faktor simpatik. Sedangkan outgroup, contohnya ketika kita berhadapan dengan kelompok lain dalam kompetisi dan berdebat. Selanjutnya, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer, kelompok yang ditandai dengan adanya ciri-ciri saling mengenal antar anggotanya dan adanya kerjasama yang erat yang bersifat pribadi. Contohnya pada gambar di bawah ini, perayaan hari Natal yang diadakan oleh suatu keluarga. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok yang ditandai oleh pergaulan yang formal. Contohnya suatu organisasi formal atau partai politik. Kemudian ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban ialah kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin. Contohnya pada gambar di samping ini, yaitu 2 keluarga yang berbeda diikat dalam ikatan pernikahan. Sedangkan patembayan adalah bentuk kelompok yang didasari oleh ikatan lahiriah pada jangka waktu terbatas. Contohnya ikatan perdagangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, publik. Publik adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi. Contohnya di bawah ini, seorang pencinta bola sedang menonton pertandingan bola bersama-sama. Yang kedua, ada kerumunan. Kerumunan adalah suatu individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat. Contohnya ada di bawah ini, suatu individu yang berkumpul secara kebetulan. Selanjutnya yang keempat, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya. Sedangkan masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari manusia yang bermacam-macam lapisan atau tingkatan hidup seperti pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan yang paling menonjol pada masyarakat pedesaan dan perkotaan ialah pada mata pencahariannya. Kegiatan utama penduduk desa berada di sektor ekonomi primer, yaitu bidang agraris. Sedangkan masyarakat perkotaan, pusat kegiatan sektor ekonomi sekunder yang meliputi bidang industri, di samping sektor ekonomi tersier yaitu bidang pelayanan dan jasa.
Dan yang kelima, ada kelompok kecil atau small group. Small group atau kelompok kecil adalah suatu grup yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Contohnya pada gambar di atas. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antar anggotanya dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Contohnya, terbentuknya sebuah keluarga melalui proses pernikahan dan perkawinan, seperti gambar di atas ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.